Amelia. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya. Tapi sebelumnya Ibu mau absen. Absen kita hari ini berbeda. Kalau Ibu sebutkan namanya, silakan sebutkan sosial media favorit kalian. Sosial media banyak kan? Apa aja? Ada Facebook, Instagram, TikTok, apa lagi? YouTube sosial media apa? Sosial media ya? Twitter. Oke, kita mulai ya. Aisyah Syafira. Apa? TikTok. Adriana? Ayu? TikTok juga. Cahaya Putri? Kenapa pada suka TikTok? Videonya berbagai macam. Videonya bikin keren-keren. Nah, hari ini kita akan belajar tentang aplikasi pengolah data. Ada Nah, sekarang kita diskusikan pertanyaan sederhana ini. Yang pertama, apakah kamu menggunakan aplikasi pengolah data untuk membuat tugas di sekolah seperti tabel, grafik, atau presentasi? Pernah nggak? Pernah. Pelajaran apa? TIK. Selain TIK, matematika? Tidak ada membuat presentasi? Bahasa Indonesia? Oke, boleh IPS. IPS ada? Pernah. Pertanyaan kedua, apakah kamu pernah menggunakan aplikasi pengolah data untuk membantu belajar matematika atau pengetahuan? Pernah? Pernah atau tidak? Oke, itu yang akan kita pelajari hari ini. Pengolah data itu apa ya? Nah, pernah nggak kalian atau kalian membuat atau melihat orang tua kalian, kakak atau ayahnya buat daftar belanjaan? Daftar belanjaan atau bendahara kelas siapa? Zafira, Zaza. Pernah nggak lihat buku keuangan kasnya Zaza? Pernah? Ada. Nah, kita masuk ke definisi data itu sendiri. Apa data di sini? Data ini adalah sekumpulan fakta atau informasi mentah yang bisa berupa angka, simbol, dan kata-kata. Nah, aplikasi pengolah data sendiri itu ada dua yang kita kenal saat ini. Yang pertama Microsoft Excel. Pernah dengar? Nah, satu lagi namanya Google Sheet. Google Sheet ini hampir sama dengan Excel, tapi dia keluaran Google. Google punya. Kalau yang ini kan Microsoft kan. Jadi kalau Google Sheet ini ada kelebihan-kelebihan tertentu yang tidak dimiliki oleh Excel. Nanti kapan waktu kita akan bahas lebih dalam lagi tentang Google Sheet. Yang mana yang kita gunakan Bu? Oh, yang mana aja? Excel boleh, Google Sheet juga boleh. Nah, ini contoh tampilan dari ini tugas Ibu kemarin. Jadi Ibu buat tugas tentang tabungan sampah di sekolah. Boleh kita coba lain waktu ya. Jadi di sini ada nomor, nama, bulan keberapa, jumlahnya dan hasil. Nah, ini apakah dimasukkan secara manual? Untuk nama memang dimasukkan secara manual, tapi seperti ini ada jumlah atau hasil. Kita kalau di Excel atau Google Sheet menggunakan rumus. Nanti akan kita pelajari lebih dalam. Selanjutnya, jenis-jenis data yang bisa diolah pada aplikasi pengolah data. Beda dengan Microsoft Word. Kalau Word itu kan pengolah
baris dan kolom. Kolom itu yang ke samping sini, yang berisi dan isinya huruf-huruf ini A, B, C, D, E sampai seterusnya. Kalau itu baris. Kalau kolom dia ke bawah, angka semua isinya. Bisa bedakan? Kalau baris dia pasti huruf, kalau kolom pasti angka. Terus yang namanya sel adalah pertemuan dari baris dan kolom. Yang ini biasanya kita sebut dengan misalnya ini C5. Kalau misalnya ibu taruh di sini, sel berapa ya? C6. Kalau di sini? C10. Nah, selanjutnya ada namanya range. Range ini adalah kumpulan dari beberapa sel. Ini kan ada 3 sel kan? Dihubungkan, itu namanya range. Selanjutnya, nah, baru masuk. Baca sendiri. Jadi supaya kita lebih paham, ibu mau kalian mencoba langsung di laptop. Karena laptopnya terbatas, cuma ada 4 dong. Ya, sudah ada laptopnya semua? Sekarang silakan buka atau cari menu yang seperti ini. Excel bacanya. Excel. Klik 2 kali. Cepat. Iya. Kamu bisa? Iya. Ya, klik 2 kali. Yang mana ibu? Nah, sip, tunggu dulu. Blank buku ya. Bukan. Mana ibu? Mama. Bu. Yang mana dari mana? Dari kan ada. Dikit-dikit aja. Oke, yang belakang bisa? Bisa. Nah, ibu ada proyek kelompok. Di sini proyeknya ada 2. Oke, udah dapat kertasnya? Di sana ada 2 topik. Ada 2 topik. Topik pertama tentang pengenalan Microsoft Excel. Topik kedua tentang membuat jadwal kegiatan. Kalian boleh memilih topik mana yang kalian rasa pengen coba. Nah, yang topik kedua, khusus topik kedua, itu memang sedikit agak rumit dibandingkan yang pertama. Tapi kalau mau coba, boleh. Nanti ibu bantu untuk mengarahkannya. Sekarang silakan lihat di Excelnya. Nah, nampak Excelnya? Nampak Excelnya ya. Di bawahnya ada bagian sheet. Sheet atau lembar. Ada? Itu namanya worksheet. Worksheet ya. Terus kalau kalian mau tambah, di sini kan kita bisa ganti judul ya. Misalnya apa? Nah, di sini tambahkan untuk menambahkan lembar kerjanya. Kita gunakan sheet dulu. Kalau mau coba silakan coba untuk menambahkan sheetnya. Oke? Nah, coba sekarang Septia, yang baris yang mana, yang kolom yang mana? Oke, kolom yang ada hurufnya benar? Terus baris yang mana? Nomor 1. Ada yang punya pendapat berbeda? Kalau tadi kan Septia bilang kan, kalau yang kolom yang huruf, kalau yang baris yang angka. Ada yang punya pendapat berbeda? Apa ada Kak? Baris dan kolom. Baris ke bawah berarti yang angka. Terus kolom yang kolom ke bawah yang angka. Yang huruf Baris. ke samping. Oke, benar ya. Yang baris itu pasti berupa huruf. Baris.
kolom ke Bawah. Kalau sel, kalau misalnya ibu tunjuk yang ini, sel berapa ini? Enam. Sel berapa? G6. Ya. G6. Oke, misalnya ibu tunjuk di sini, sel berapa? 6F. Dan apa sih? 8. Kita tulis dulu ininya. Apa namanya? Baris dulu baru. Ini namanya sel. Oke. Nah, misalnya di sini. Di sini ada 3 sel. Ada berapa ini? Sel berapa? E13. E13. G13. Ini namanya range. Tulisannya range. Oke. Sampai di sini, paham? Ada yang bertanyakan? Kalau ini namanya sheet, sheet itu hanya satu lembar kerja saja. Ini lembar kerja namanya. Worksheet itu bahasa Indonesianya lembar kerja. Ini satu worksheet, satu lembar kerja. Kalau kalian sudah buat 1, 2, 3 sampai 10 sheet, ini namanya workbook. Berarti dia sudah berbentuk buku, udah banyak. Ini tadi kalau baris dia berupa huruf, kalau kolom berupa angka. Terus kalau sel ini adalah pertemuan dari baris dan kolom. Range itu kumpulan dari beberapa sel. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai proyeknya? Tidak. Tidak ya? Ada yang mau ambil proyek 2? Apa proyek itu? Proyek 2-nya itu membuat jadwal kegiatan seharian. Ini udah. Nah, tekan sini, tahan, tekan kedua. Coba. Coba. Ada lagi yang lain? Bu, kami Bu. Dah. Son. Sebel. Bisa ya? Ibu sudah. Bisa? Bisa. Jumlahnya sudah dibuat? Sudah dibuat? Hah? Jumlahnya bebas. Misalnya buat apa itu? Ibu sini dulu, Ibu. Ibu. Buat apa? Angka. Misalnya 21. Boleh. Bebas. Bisa? Ini besarin. Nah. Kurang besar. Sebesar hatiku padamu. Nah. Sudah kaki sudah teman-teman? Bisa. Borong. Makanya habis itu kan jam berapa? Sudah selesai semuanya? Sudah selesai mencoba? Sudah selesai nama buah-buahannya? Sekarang kita maju presentasi kelompoknya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami membuat Excel. Oke, silakan. Dari sel A1 kami menaruh nomor. Dari B1 kami menaruh nama buah. Dari C1 kami menaruh jumlah. Sel 2 yaitu 1 mangga jumlahnya 10. Sel 2 apel. Oke, untuk kelompok 1 sudah cara memasukkan data tadi. Sekarang Ibu mau ke kelompok 2 untuk mempresentasikan tentang worksheet dan workbook. Silakan kelompok 2. Boleh gunakan laptop di depan ya. Jangan malu-malu. Oke, silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Coca-Cola ingin mengesahkan Dan worksheet. Di sini boleh. Ada yang bisa menggerakkan? Alimnya dia. Oke, silakan. Yang mana namanya worksheet dan workbook? Yang lain bisa? Pakai ikut aja, pakai ini. Itu apa namanya? Worksheet. Oke. Worksheet itu lembar kerjanya. Worksheet. Kalau ditambah, silakan tambah dulu. Klik tambahnya. Oke, ada berapa sheet di sana? Ada 2. Itu apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mempresentasikan hasil. Diskusinya ya. Siapa? Ibden. Yang pertama silakan siapa yang mau menjelaskan garis dan kolom. Yang mana yang garis? Garis adalah yang angka atau huruf. Sel adalah pertemuan antara kolom dan garis. Oke, oleh ditunjukkan yang mana kolom dan garis. Semuanya yang mana? Misalnya. Misal, Oke, itu jadinya sel apa? jadian Y Apa? cepat. Oke, good. Selanjutnya yang mau menjelaskan terkait silakan siapa? Dwi. Oke, silakan.